Latar belakang dan permasalahan penelitian yang disusun oleh Yohana Christine Batee dengan NIM C1C022155, kelas R11, dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, CNR, CSRS. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang adalah bagian awal pada sebuah karya tulis. Latar belakang disusun untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait alasan penulis. Alasan apa yang ditulis adalah alasan mengapa topik tersebut dipilih penulis. Alasan yang diungkap tentu harus yang logis dan substansial berdasarkan data dan fakta. Pada latar belakang ini, penulis memberikan gambaran secara garis besar kepada para pembaca mengenai arah dari karya ilmiah yang ditulis. Latar belakang juga harus menunjukkan gejala atau indikasi masalah yang ditemukan di lapangan. Indikasi masalah inilah yang nanti diurai pada pertemuan penelitian. Kemudian, masalah yang ditemukan juga akan coba ditemukan solusinya pada proses penelitian. Dalam sebuah artikel jurnal, latar belakang selalu berada pada bagian introduction. Bagian introduction ini biasanya mengacu pada krisis yang sedang terjadi atau happening. Bisa dari berbagai bidang keilmuan, sosiologi, budaya, teknologi, sains murni, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, pentingnya penulisan latar belakang yang baik, maka dari itu, penulis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alasan rasional, mengapa tema perlu diteliti, dan jika tidak, apa risikonya. Kemudian, tema yang diangkat benar-benar merupakan masalah publik, bukan masalah pribadi, dan bukan pula sesuatu yang dipermasalahkan. Yang ketiga, kompleksitas masalah sehingga memerlukan metode secara ilmiah untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, tema akan menghasilkan ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya, cara membuat latar belakang yaitu yang pertama, jelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, berikan argumentasi tentang mengapa permasalahan tersebut perlu dibahas. Yang ketiga, sampaikan fakta dan data yang mendukung permasalahan atau fenomena yang dibahas dalam makalah. Kemudian, berikan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis ini. Yang kedua, itu adalah tentang permasalahan penelitian. Menurut Profesor Dr. Pratomo Widodo MPD, selaku dosen pendidikan bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, menyarankan agar mahasiswa melihat identifikasi masalah yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Pada dasarnya, terdapat beberapa cara menemukan masalah penelitian. Dua di antaranya adalah yang pertama, identifikasi penyimpangan-penyimpangan. Cara ini dilakukan dengan mencatat penyimpangan-penyimpangan di lokus penelitian. Penyimpangan dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Kelebihan cara dari yang pertama ini itu adalah jika identifikasi dilakukan dengan benar, maka peneliti akan mendapatkan banyak alternatif masalah yang dapat dipilih dalam penelitian yang akan dilakukannya. Sedangkan kekurangan dari yang pertama ini, itu adalah peneliti harus meluangkan waktu untuk mencatat setiap penyimpangan yang ditemui. Baik, selanjutnya yaitu adalah pemahaman teoritis. Pemahaman teoritis ini dilakukan dengan didahului oleh pemahaman teoritis si peneliti. Peneliti menentukan topik yang akan diangkat dalam skripsi yang akan ditulisnya. Setelah peneliti menentukan topik, maka peneliti mulai melakukan pengamatan ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi di lokus penelitian jika dikaitkan dengan topik yang telah dipilihnya. Kelebihan dari pemahaman teoritis ini, itu jika pemahaman teori si peneliti benar, maka topik penelitian sudah dapat ditentukan dari awal. Sedangkan kekurangan dari pemahaman teoritis ini adalah di lokus penelitian belum tentu ada masalah yang sesuai dengan teori yang telah dipilih. Menurut Abraham L., bagaimana peneliti mencari masalah yang akan dikaji?
beberapa panduan pokok di bawah ini akan mempermudah bagi kita menemukan permasalahan yang akan kita teliti. Yang pertama itu, masalah sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda dan pada umumnya diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, masalah harus dapat diuji dengan menggunakan metode empiris, yaitu dimungkinkan adanya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab masalah yang sedang dikaji. Yang terakhir yaitu masalah tidak boleh merepresentasikan masalah posisi moral dan etika. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan ada 3 aspek substansi. Yang pertama, yaitu perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya. Yang kedua itu ada aspek formulasi. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga, aspek teknis, yaitu menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Analisis masalah, yaitu analisis yang kajiannya terhadap permasalahan dilihat dan segi kelayakannya. Sebagai acuan dapat diajukan beberapa hal berikut. Yang pertama, konteks, situasi atau iklim di mana masalah terjadi. Yang kedua, kondisi-kondisi prasyarat atau terjadinya masalah. Ketiga, keterlibatan komponen, aktor dalam terjadinya masalah. Yang keempat, kemungkinan adanya alternatif solusi yang dapat diajukan. Yang kelima, ketepatan dan lama waktu yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.